warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hingga sampai hari ini kita tetap diberikan Allah kesehatan dan kekuatan lahir dan batin. Dan dengan izin serta kehendaknya pula hati kita ringan terpaut langkah kaki dan ayunan tangan kita berdatang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Sabtu malam Ahad. Semoga pengajian dari pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari maghrib ke maghrib dan dari subuh ke subuh, benar-benar dapat menambah pemahaman dan pengayaan kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Sehingga dengan seringnya kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada contoh dari Rasulullah. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan tentu orang-orang yang selalu istiqomah setia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga sampai akhir hayat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita malam ini, ulun ingin bertolak dari salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Mulk yang saya juga sebut dengan surah Tabarak pada ayat 10. Ayat itu berbunyi, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, mereka yang dalam neraka, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau kami memikirkan peringatan-peringatan itu, ma'kunna bi ashabis sa'ir, pastilah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Jadi ini penyesalan orang-orang yang ada di dalam neraka karena semasa hidupnya ia tidak mau mendengar dan tidak mau memikirkan peringatan-peringatan Allah. Nah, bapak-bapak yang hadir di masjid ini, alhamdulillah, orang yang mau mendengarkan, mau memikirkan peringatan-peringatan Allah yang begitu banyak terdapat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah memberi
memberitahukan kepada kita sekaligus mengingatkan tentang kehidupan dunia ini. Jadi kayak bahwa pada itu sudah tuhuk daripada hidup, sudah macam-macam pada itu. Orang tua hari ini karena tuhuk di bawah pada, wah dia kalau misalnya muntah di luar negara pacul sudah pada itu. Karena tersalah lagi orang tua sudah. Begitu juga dalam Al-Quran. Sehingga banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu memberitahu kepada kita, mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan dunia. Karena dunia ini menentukan hidup kita di alam berikutnya. Kita ini kan hidup dalam 5 alam. Pertama, hidup di alam rahim. Sudah kita lakukan. Sekarang kita hidup di alam dunia. Dunia yang singkat. Dunia yang sebentar. Tapi yang singkat, yang sebentar ini menentukan hidup kita di alam-alam berikutnya. Setelah kita hidup di alam dunia, bersiap-siap kita masuk di alam barzah. Entah berapa tahun lagi itu Allah yang tahu. Habis di alam barzah, kita berada di alam mahsyar. Dihisab kita di situ. Habis di alam mahsyar, alam yang keempat, masuk kita ke alam yang kelima. Akhir. Alam akhirat. Habis sudah kita lagi di situ. Dan di situ nanti yang menentukan nasib kita, surga atau neraka. Dan penentuan surga dan neraka itu di sini, saat ini, sekarang ini. Nah karena itu diingatkan, gunakan pendengaran untuk memahami agama. Gunakan pikiran, akal untuk memahami agama. Jangan sampai kita terjebak kepada tipuan dunia yang sesaat. Setidak-tidaknya ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Di dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah mengingatkan, memberitahu sekaligus mengingatkan kepada kita. Apa ayat itu? Ujar Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun wa jinatun wa tafakkurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." 5 diingatkan Allah. Jangan sampai kita terjebak kepada 5 itu dalam hidup di dunia. Apa yang 5 itu? Ujar Allah, "I'lamu," ketahui olehmu. Ini diberitahu kita nih. Annamal hayatud dunia, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, permainan. Walahun, senda gurau yang melalaikan. Wajinatun, perhiasan, pernik-pernik, aksesoris. Jangan sampai kesengannya bagus tapi dalamnya kosong. Watafakkurun bainakum, dunia ini tempat orang-orang berbangga-bangga di antara kamu. Watakasurun fil amwali wal aulad, dan dunia tempat orang bermegah-megah terhadap apa? Banyaknya harta dan anak-anak. 5 ini diingatkan kita. Di ujung, di akhir ayat 20 surah Al-Hadid ini diingatkan lagi oleh Allah. Apa ingatkan? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipu daya belaka. Nah, jangan sampai tak tipu jual balik orang sudah ini. Sudah banyak pada ini tadi. Jadi kalau ada salah lagi daripada ini. Coba yang pertama tadi, annamal hayatud dunya lagi. Dunia ini permainan. Yang namanya permainan ada batasnya. Jangan sampai kita tertipu dengan permainan dunia.
Kalau menurut lagunya Ahmad Labar, dunia ini adalah panggung sandiwara, tipu daya wara. Sandiwara itu pelakonnya akan menipu penontonnya, terbius. Orang bisa menangis tergantung pelakonnya, orang bisa tertawa tergantung pelakonnya. Sandiwara, menangisnya pelakon sandiwara tidak berarti dia sedih, ketawanya pelakon sandiwara tidak berarti dia gembira. Hanya kepura-puraan aja itu. Tapi orang bisa terbius dengan tipu daya pelakon. Makanya menjadi lagu tadi, dunia ini panggung sandiwara. Bahari Pak Isa sandiwara atau buah ini kira kakak-kakak milenial ini kadang ngerti lagi Pak sandiwara atau ini harusnya sinetron apa ini. Namun zaman kami masa muda itu sandiwara ini tunggu-tunggu mana. Di kawal itu udah musim katam itu kayak pastilah 2 bulan tuh mengambil pemangatan tuh pada ada kena sandiwara dan datang oleh baik dari sini. Ada yang namanya sandiwara Sakikada, anak kunci bahari. Wadah ada sepanggung itu tak. Judulnya kalau ya ratapan anak tiri. Wah, mana petangisan? Apa? Ratapan anak tiri itu seorang menggaduh anak tiri. Wah, di hadapan abahnya disayang-sayang diurus-urus. Begitu abahnya ada dipukuli bukan dibantir. Tapi dipukuli apa? Hanya pegangan kapok warah. Bawa dibantir, bawa bala sumba. Orang makan menangisan, gerigitan. Ini ya. Dan tipu orang di situ. Sandiwara, ujung-ujungnya sandiwara. Kalau anak muda dulu judulnya memetik bunga tersentuh bumi. Wah, ini biar larangnya ada. Ada lagi yang membentang judulnya sampai hari kita masih ingat. Nisan berlumur darat. Wah, itu baik dalam jenengan bandar dari. Orang tua anak tahu dan mengatakan intinya. Dan bisa itu hari. Wah, hari itu atau hari itu aku guling lawan bantar lawan kursi aja. Petangisan. Dia sampai mencerita atau malam. Bila ada orang yang mencari duit separama, datang ke orang atau ahli kisah, tapi kisahnya kisah agamis membuat itu. Guling aja, putih bantal lawan kursi. Tertipu pada situ. Itulah gambaran dunia. Yang kedua digambarkan tadi, dunia ini walahu, sesuatu yang melalaikan. Jadi banyak orang lalai, terperdaya, sendagurau dengan kehidupan ini. Padahal kita hidup di dunia ini, jangan sampai ada seterentang waktu yang kita dibuat lalai. Lalai dalam beribadah. Yang gambarannya tadi akibat harta dan anak-anak. Karena dia sekarang ini 2 minggu kita lihat di masjid, ini yang membuka bisnis hanya pulang. Nggak tinggalkan jemaahnya. Sibuk ini ada bisnis hanya pulang. Ini pantas dan 2 minggu kita datang di masjid, raja ada di hari-hari mau. Nah, sudah lain ini. Sumbangan kok. Cuma terkadang sudah sumbangan tadi berjamaah lagi. Dan terkadang bisa dia tajamkan sudah Johor asal. Ibu habis semua Johor, kada lawas aja orang. Tajam. Satu mati aja. Satu mati yang menggawinan Johor setengah 4 bulan. Lalai. Senjata berapa. Padahal kan Allah memerintahkan kita untuk beribadah dan Allah memberi peluang kita untuk banyak-banyak beribadah. Siklus hidup kita mulai hendak guling malam tadi sampai kaina hendak guling malam kaina itu syarat dengan nilai-nilai ibadah. Namun kita memang tidak melalaikan waktu itu. Malam tadi itu sampai sudah banian. Aku dia nak kosong-kosong aku ring malam ini supaya kena nyaman bangun tengah malam ada saat tahajud. Maka
guring kita malam itu ibadah. Walaupun pian guring mangkar karo misalnya ibadah. Bojong itu guring mangkar karo, tapi ibadahnya nyana untuk guring. Begitu bangun tidur, terus terbang ada hati kita terus syukur alhamdulillah. Allah menghidupkan aku kembali setelah dimatikan di beberapa jam yang lalu. Guring itu akibatnya kita mati. Bersyukur kita kepada Allah, ibadah di situ. Lalu kita pergi ke toilet, ke kamar mandi. Sebelum itu ada doa yang bisa kita baca di situ, ibadah. Kita keluar ada doa di situ, ibadah. Lalu kita sholat yang mulai, ibadah madah di situ. Habis sholat yang mulai, menunggu waktu subuh, kita berangkat ke masjid. Setiap langkah kaki yang kita ayunkan menuju masjid bernilai ibadah. Begitu masuk masjid, kita baca doa, kita baca salawat, salat tahiyatul masjid. Begitu azan dikumandangkan menjelang salat subuh, ada doa setelah azan, ibadah kepada Allah. Lalu kita salat 2 rakaat sebelum subuh, salat sunat fajar. Yang sudah kita tahu keutamaannya melebihi dunia dan segala isinya. Lalu kita salat subuh berjamaah. Habis salat subuh kalau ada tazkirah seperti subuh tadi, kita tazkirah, habis itu kita tunggu lagi ada salat duha. Habis salat duha silakan bertasyuru bil ardh, bertebaran di muka bumi. Ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ada yang begawi. Setiap langkah itu ibadah kepada Allah. Seorang ibu yang pergi ke pasar yang berbelanja sayur, ikan untuk mempersiapkan keluarganya makan siang di rumah, ibadah kepada Allah. Jadi siklus kita ini mulai kita bangun guring, ada guring, itu ibadah. Jadi jangan sampai kita lalai. Jadi 2 sudah, laibun wajinatun. Hati-hati, dunia ini perhiasan, pernik-pernik, aksesoris. Nah, kebanyakan kita aksesoris yang jangan kira-kira dalamnya ada apa diisi. Nah, kehidupan dunia harus memberi isi daripada isinya adalah ibadah yang membuahkan takwa, dan takwa inilah yang menyertai kita hidup di akhirat. Ujian Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia telah berbuat untuk hari akhirat. Sebelum ayat ini ada kalimat takwa, sesudah ayat ini ada kalimat takwa. Artinya kita disuruh bersama dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna Allah itu takwa. Berbekalah kamu, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu wahai orang-orang yang berakal. Jadi kalimat takwa mengakui apa yang kita lakukan, ya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya ya wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia telah berbuat untuk hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan. Jadi takwa, jangan sampai kita hanya tak ambil pernik-perniknya saja, pindah gira-gira saja, dikira intan saya terapuk warna. Nah, lalu yang keempat diingatkan kepada kita, watafahurum bainakum, hati-hati. Dunia ini tempat orang berbangga-bangga di antara kamu. Dan yang kelima, watakatsurum fil amwali wal aulad. Jadi dunia tempat orang bermegah-megah. Tentang apa? Fil amwali wal aulad. Terhadap banyaknya harta dan anak. Jadi inti dari ayat ini tadi mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, hati-hati dengan dunia, jangan sampai kita
dengan dunia yang sesaat. Ini berbekal dengan takwa. Karena takwa itulah nanti yang mendampingi kita pada saat kita sudah berada di alam. Dan kita meyakini ya, dengan hakul yakin kita nanti pasti akan menemui saat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap apapun benda yang bernyawa pasti akan menemui saat kematian. Lalu kita bersiap diri. Tidak ada yang bisa lepas dari itu. Yang kuat, yang lemah, yang raja, yang jelata, yang berkuasa atau yang awam, semuanya pasti menemui kematian. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian pasti menjumpai. Meski kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh, kita kau menghindari kematian. Karena itu malah di sini kita diingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhir ayat itu, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipu daya belaka. Supaya kita tidak tertipu, gunakan pendengaran, gunakan penglihatan, gunakan kalbu, gunakan segala macam potensi yang ada di dalam jiwa kita yang diberikan oleh Allah untuk membuahkan takwa. Karena takwa ini tadi yang mendampingi kita. Ulun sudah pernah jelaskan bahwa nanti kalau jasad kita ini meninggal itu, mati itu kan bukan akhir dari kehidupan. Mati akhir bisa kita enggak. Karena kita ada keyakinan hidup setelah mati. Jadi mati itu atau meninggal itu bagi kita adalah terminal awal kehidupan akhirat. Terminal akhir kehidupan dunia menuju terminal awal kehidupan akhir. Terminal itu kan tempat menunggu. Manusia ini kan dua jasad, dua unsur. Pertama, jasad kita terdiri daripada unsur yang berasal dari tanah. Laqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin. Sungguh kami ciptakan manusia itu berasal dari saripati tanah. Berasal dari saripati tanah. Bukan seperti tanah liat yang digumbar-gumbar, dibentuk-bentuk, digunakan. Nanti yang kita makan, padi yang kita makan, sayur yang kita makan, itu berproses menjadi air. Lalu bagi kita ada air mani, ada sperma, ada hukum. Itu dari saripati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dari tanah. 40 hari pertama dia berbentuk air, 40 hari kedua dia berbentuk darah, 40 hari ketiga dia berbentuk daging dibalut dengan urat-urat. Masuklah unsur yang kedua, roh. Terjadilah kehidupan. Lalu ada kontrak hidup kita dengan Allah. Pada saat kontrak hidup ini berakhir, terjadilah kematian. Jasad kita yang kasar ini tadi kembali ke hasilnya semula, yaitu tanah. Masuklah kita dalam kubur. Sedangkan roh kita kembali kepada Allah. Selama menunggu proses selanjutnya dalam kehidupan alam berikutnya, kita berada di alam barzakh, terminal di alam barzakh. Baru nanti ke alam masa lalu. Nah ini bekal untuk hidup itu adalah takwa. Jadi kalau ujar Rasul, kalau seseorang itu meninggal, maka yang mengantar mayat itu nanti 3. 2 yang kembali, 1 yang kekal. Nah 3 itu apa? Ahli keluarganya, istri anaknya 4 mata. 4 mata, tetangga kita. Tapi begitu habis dimasukkan ke dalam kubur, dibacakan doa, pulihkan. Walaupun dahulu waktu berkasih sayang, wahai sayangku, marilah kita membina hidup rumah tangga sehidup semati ya sayang ya, mengampun. Orang itu boleh 2 sekali. Ada yang setengah protes kan? Ada yang guru yang kada boleh 3 hari. Bujur nambahin uang baca Quran kada boleh. Bapak pokok yang merokok makhluk 3 hari 3 malam. Tapi 3 hari 3 malam habis anunya boleh kali habis kontraknya. 6 orang mandi lupa baca Quran. Bisa lihat.
Yang kedua, wama lu harta-hartanya. Kalau dia meninggal mobilnya Fortuner, BMW, CRV, 4 lantai. Tapi begitu mayatnya masuk dalam kubur di Jakarta, bolehkan. Kalau tadi waktu mengantar jalan 60, boleh bisa jalan 80, jalan 100. Belajar lagi berangkat. Nah yang kekal itu dia Rasul wa amal. Amal-amalnya yang ikut mendampinginya sampai di dalam tubuh. Karena itu maka diingatkan tadi, jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti karena tidak menggunakan akal pikiran kita untuk berdengar. Ini satu yang kita berdengar nih, mendengarkan ayat-ayat Allah yang terkait dengan masalah akidah. Karena akidah iman ini landasan pokok seperti yang dijelaskan Ustaz Umar Talib Zuhur tadi. Kalau landasannya udah roboh, amalia itu kan ada gunanya lagi. Yang kedua, pada yang kita gunakan masalah ibadah. Kayak apa kita beribadah? Itu yang modal kita nanti. Dan yang ketiga, masalah muamalah. Kalau orang tidak menggunakan dan mendaya-gunakan ini, maka hari ini terjadi 3 kelemahan masyarakat kita dalam beribadah. Pertama, orang taklid pada beribadah. Taklid itu artinya orang hanya mengikuti satu pandangan pendapat saja tanpa merujuk dengan akal, tanpa merujuk apakah ini ada dasarnya atau tidak. Yang penting umpat, karena ada pengaruh bulannya, karena sorbannya, karena meja kuning. Dengan satu anggapan, kadang mungkin kalau sini itu tak salah. Nah, ini namanya takdir. Hati-hati. Kalau sudah raga papan di berarti kita raga papan itu nang boleh hanya dengan Rasulullah. Yang sempatlah beberapa hari yang lalu menjelang malam 12 Rabiul Awal, ada papadah dari guru atau kiai atau ulama bahwa malam 12 Rabiul Awal itu melebihi 14 malam yang lainnya. Yang pendiri bulannya kan apa terbaik. Pertama dia mengatakan bahwa malam kelahiran Rasulullah, malam 12 Rabiul Awal. Hari tadi kan 12 nih. Ini dia masuk 13. Ya malam tadi kan maksudnya, malam Sabtu. Itu malam Sabtu itu, malam itu pertama lebih mulia daripada malam Jumat. Yang kedua, malam 12 Rabiul Awal itu lebih mulia daripada malam pertama bulan Rajab. 14 ini utamanya. Yang ketiga, kata beliau, malam 12 Rabiul Awal itu lebih utama daripada malam nisfu Sa'ban. Oke lah, tapi kita nisfu Sa'ban dan kadang-kadang kita berkata. Yang keempat, kata beliau, malam 12 Rabiul Awal itu lebih mulia dari malam pertama bulan Ramadan. Bayangkan. Yang kelima, kata beliau, malam 12 Rabiul Awal itu lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, bergetar hati kita mendengar ini. Begitu tidak baik. Ada rancangan, ada berita apa ini menjelang malam 12 Rabiul Awal. Yang keenam, kata beliau, malam 12 Rabiul Awal itu lebih utama daripada malam Idul Fitri. Masya Allah, gimana dasarnya? Yang berikutnya, ujar beliau, malam 12 Rabiul Awal itu lebih utama daripada malam Tarwiyah, malam dalam kufur. Dan yang ke-8 lebih utama daripada malam Arafah. Yang ke-9, ujar sini, malam 12 Rabiul Awal itu lebih utama daripada malam Idul Adha. Yang ke-10, ujar sini, malam Rabiul Awal itu lebih utama daripada 10 malam bulan Zulhijjah.
Dan malam Rabiul Awal itu, kata beliau, 12 itu lebih utama daripada malam-malam tasyrik. 13, 14, 15, 11, 12, 14. Dan yang ke-12 kata beliau, malam 12 itu lebih utama daripada malam 1 Muharram. Dan yang ke-14, malam utama lebih utama daripada malam Asyura. 14. Bayangkan sekian. Amun sampai kada percaya, ulun putarkan. Sekarang Rabiul malam 12 Rabiul Awal lebih mulia dari malam Jumat, lebih mulia daripada malam pertama bulan Rajab, lebih mulia daripada malam nisfu Sya'ban, lebih mulia dari malam pertama bulan Ramadan, lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, lebih mulia daripada malam Idul Fitri, lebih mulia daripada malam Tarawiyah, lebih mulia daripada malam Arafah, lebih mulia daripada malam Aidil Adha, lebih mulia daripada malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, lebih mulia daripada malam-malam tasyrik, lebih mulia daripada malam pertama bulan Muharram, lebih mulia daripada malam Tasu'a, lebih mulia daripada malam Ashura. Karena semua kemuliaan malam tersebut kadang mungkin kita kawan tahu tentang kemuliaan itu, melainkan melalui perantara malam 12 Rabiul Awal. Sehingga malam itu, kalau malam Jumat malam mustajab berdoa, apalagi malam 12 Rabiul Awal. Kada mengarap ulun kada mengarap orang mungkin kada apa gitu. Kalau bangsa dia kenapa juga hafal 14 kita apa ini? Ada mana ada yang mengarap bang ini. Ulun ini ada bakaran kok tahu nggak isinya ini kita kan tahu nih. Coba Bapak bayangkan, gunakan nalar kita. Di mana dasar, di mana dalilnya? Malam 12 Rabiul Awal tadi dikatakan lebih mulia daripada malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Padahal kalau kemuliaan malam Lailatul Qadar itu Allah yang menjelaskan. Tadi 2 ayat di situ Allah jelaskan malam Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, di dalam surah Al-Dukhan ayat 2. Sesungguhnya Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran ini pada malam kemuliaan, dan kamilah yang memberkati. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Lalu Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam kemuliaan. Wa ma adraka apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi dikalahkan oleh malam 12 Rabiul Awal. Jadi jangan taklid, kasihan jamaah kita mendengar ini ada papan bisa ada di halun orang lagi malam Qadar ini ditunggu orang di malam Rabiul Awal lagi. Hanya dari 14 kemuliaan. Kalau kita mengkaji kepada Al-Quran, pada 4 biasanya sebutnya banyak lagi. Allah berfirman, "Wala taqum ala sabil ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ul." Ujar Allah, janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati kamu, kullu ulaika kana mas'ul, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Artinya kita letak tuh 14 ini kan ini caranya. Nah, jadi karena ulun ini kada hendak ditanggung pian dan apa yang ulun sampaikan ini.
Dia mengklaim anak saya nama rumah, dia mau belum. Kalau ada minta belum serahkan apa? Inilah barangkali sekedar pencerahan kita. Artinya jangan sampai kita tertipu dalam kehidupan dunia ini seperti yang disyaratkan Allah tadi. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.